Bayangin ondel-ondel disuntik di pipinya yang tembem, terus efek sampingnya ngantuk berat? Tapi drama pura-pura pingsannya malah bikin satu kampung ngakak dan jadi viral. Ini kisah kocak ondel-ondel yang nekat ikut uji coba vaksin demi impian naik pesawat bareng warga kampung. Wajah dengan air mata bahagia pesawat 2. Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan penuh semangat ya. Balik lagi di channel penuh tawa, kisah kocak, dan tentunya aksi gokil dari ondel-ondel kesayangan kita. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa buat like, komen, dan tentunya subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah konyol dan inspiratif lainnya dari ondel-ondel dan warga kampung. Tulis juga sholawat terbaik kalian untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tulis juga asal daerah kalian biar kita bisa saling kenal dan makin akrab. Siapa tahu nanti ondel-ondel mampir ke kampung kamu. Di sebuah kampung kecil yang letaknya di antara kebun pisang, warung mie instan, dan lapangan voli bekas lomba 17-an, tinggallah seorang maksudnya sesosok ondel-ondel bernama Cimug. Jangan salah, walaupun dia cuma ondel-ondel yang terbuat dari bambu, ijuk, dan cat yang sudah mulai pudar karena kehujanan pas ngamen, Cimug ini punya cita-cita tinggi. Bukan mau jadi presiden, bukan pula jadi artis TikTok, tapi pengen banget naik pesawat. Yap, pesawat beneran, yang terbang di langit, bukan pesawat kertas atau pesawat mainan abang-abang di pasar malam. Pesawat 2. Cimug udah lama punya impian itu sejak nonton sinetron di rumah Pak RT. Waktu ada adegan orang kaya naik jet pribadi sambil pakai kacamata hitam. Sejak hari itu, dia sering berdiri di tengah lapangan kampung sambil merentangkan tangan, berharap ada pesawat lewat dan dia bisa nebeng di sayapnya kayak burung. Tapi realita berkata lain. Naik pesawat gak semudah naik odong-odong. Harus punya tiket, identitas, koper, dan vaksin TBC. Nah, bagian terakhir ini yang bikin Cimug kaget dan sekaligus penasaran. Suatu hari, datanglah pengumuman dari ketua RW lewat toa kampung yang biasa dipakai buat azan darurat dan nyari kambing hilang. Perhatian, perhatian. Akan diadakan program uji coba vaksin TBC gratis dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Semua warga yang pengen jalan-jalan keluar kota wajib ikut, termasuk yang pengen naik pesawat. Mendengar pengumuman itu, mata Cimug langsung berbinar. Inilah kesempatan emas yang ditunggu-tunggu. Bisa naik pesawat, dan bonusnya, bisa nyobain disuntik perawat cantik yang katanya datang langsung dari kota. Wajah tersenyum dengan mata bentuk hati alat suntik. Tapi di balik semangat itu, Cimug juga menyimpan rasa takut. Soalnya dia pernah nonton film horor tentang jarum suntik gede yang bisa bikin orang langsung hilang ingatan. Tapi dasar Cimug, rasa takut itu kalah sama rasa penasaran yang menggelora di dada bambunya. Dia pengen tahu banget, gimana rasanya disuntik di pipi tembemnya? Apakah bakal bunyi, kletek? Apakah pipinya bakal langsung kempes? Apakah perawatnya bakal ngomong, "Duh pipinya gemes banget ya"? Semua pertanyaan itu berputar di kepalanya tiap malam sampai dia susah tidur, dan akhirnya ngelamun di pos ronda sambil ngeteh sendiri. Keesokan harinya, warga kampung rame berkumpul di halaman balai desa yang disulap jadi klinik darurat. Ada meja registrasi dari papan triplek, kursi lipat buat antrian, dan tenda biru bekas hajatan Pak RW. Di pojokan, Cimug berdiri sambil ngintip. Dia pakai baju adat Betawi kebesarannya, lengkap dengan selendang merah dan topi khasnya. Tapi kali ini dia pakai tambahan sarung tangan plastik dan masker kain batik. Penampilan ala-ala, ondel-ondel new normal, ini sukses bikin emak-emak kampung pada bisik-bisik. Tuh, si Cimug niat amat ya, katanya mau disuntik gara-gara pengen ketemu perawat cantik. Dan memang betul. Dari balik tenda, muncullah perawat bernama Mbak Nisa, perempuan muda berseragam putih dengan senyum manis yang bisa bikin jantung ondel-ondel bambu bergetar. Cimug langsung deg-degan. Ini dia, bidadari kesehatan, bisiknya. Tapi tiba-tiba dia menyadari satu hal penting. Pipinya tembem banget. Saking tembemnya, pernah sekali anak kecil melemparkan cilok ke pipi Cimug. Dan ciloknya mental kayak bola pingpong. Sekarang, gimana rasanya kalau pipi tembem itu disuntik? Apakah jarumnya bisa tembus? Atau malah mental kayak cilok tadi? Sambil terus mikir, Cimug lihat warga lain antri dengan tenang. Ada Pak Ujang tukang becak yang duduk sambil ngupil. Ada Bu Lela penjual gorengan yang sambil ngunyah tahu isi. Dan ada Pak RT sendiri yang nyanyi pelan buat nenangin diri.
Jarum suntik. Oh jarum suntik, janganlah kau sakiti aku, kata Pak RT menirukan lagu lawas. Tapi di antara semua warga itu, hanya Cimug yang pipinya selebar piring dan ngotot minta disuntik di pipi, bukan di lengan. Kenapa harus pipi, Ondel? Tanya Pak dokter sambil bingung. Soalnya pipi saya yang paling empuk. Pak, lengan saya dari anyaman bambu, takut jarumnya nyangkut, jawab Cimug polos. Akhirnya, dokter menyetujui permintaan unik itu, walau sambil geleng-geleng kepala. Perawat Mbak Nisa juga senyum-senyum geli sambil bilang, baiklah, tapi jangan tegang ya, Cimug. Nanti malah geli loh. Dan kata-kata itu justru bikin Cimug tambah grogi. Bayangin, disuntik sama perawat cantik, di depan warga sekampung, dan di pipi tembem yang bisa mantulin bola. Waktu pun terus berjalan. Langit siang mulai mendung, tapi suasana di halaman balai desa semakin ramai. Ada anak-anak yang teriak, ayo Bang Cimug, semangat. Ada emak-emak yang nyiapin air teh manis kalau Cimug pingsan beneran. Bahkan tukang dokumentasi desa udah standby dengan kamera jadul buat motret momen penting ini. Karena bagi warga kampung, hari itu bukan cuma hari vaksinasi, tapi juga hari bersejarah. Ondel-ondel pertama di Indonesia yang disuntik di pipi demi impian naik pesawat. Sambil berdiri di antrean, Cimug berkali-kali latihan gaya ekspresi. Kalau disuntik, mending pasang muka tegar, atau muka imut ya, bisiknya sambil ngaca di sendok plastik. Beberapa warga nyengir lihat tingkahnya. Tapi Cimug tetap semangat. Buat dia, ini bukan soal jarum atau rasa sakit. Ini soal mimpi. Mimpi naik pesawat, mimpi lihat awan dari jendela, dan ya, mimpi dilihat Mbak Nisa sebagai ondel-ondel pemberani. Dan akhirnya, namanya dipanggil. Cimug, silakan masuk, kata petugas. Jantung bambunya langsung berdetak kencang. Dia melangkah pelan, melewati warga yang bersorak kecil, masuk ke tenda vaksinasi dengan rasa bangga dan sedikit takut. Tapi di dalam hatinya, Cimug tahu, ini awal dari petualangan besar. Petualangan yang dimulai bukan dari langit, tapi dari pipi tembem yang siap disuntik dengan penuh cinta dan keberanian. Saat nama Cimug dipanggil, suasana seketika menjadi hening, lalu heboh. Anak-anak kecil mulai bersorak. Emak-emak langsung ngeluarin kamera HP jadul mereka, dan Pak RW buru-buru ambil mic toa buat kasih pengumuman dadakan, warga Kampung Harapan Jaya. Saksikan sejarah baru. Ondel-ondel pertama yang berani disuntik demi kemajuan kesehatan bangsa dan keinginan naik pesawat. Semua orang tertawa, bersemangat, dan siap menyaksikan aksi heroik yang absurd ini. Cimug berjalan ke tenda vaksinasi dengan langkah berat namun penuh tekad. Di setiap langkahnya, bambu kakinya bunyi, krek, 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 kayak lantai rumah panggung tua. Mukanya serius banget, padahal dalam hatinya udah kayak konser rock. Dak dik duk greng. Apalagi saat dia melihat jarum suntik yang panjangnya, menurut bayangan Cimug, hampir kayak tusuk sate kambing 5 tusukan sekaligus. Wajah berteriak ketakutan. Di depan meja suntik, berdirilah Mbak Nisa, si perawat cantik dari kota yang jadi idaman warga sekampung. Rambutnya diikat rapi, senyumnya ramah, dan tangannya sudah siap dengan sarung tangan medis. Halo Cimug, siap ya? Sebentar aja kok, ucap Mbak Nisa sambil membuka botol alkohol kecil. Tapi bukannya menjawab, Cimug malah tiba-tiba mundur 2 langkah. Kenapa mundur? Bang Ondel? Tanya Mbak Nisa sambil menahan tawa. Cimug canggung. Mbak, boleh tanya satu hal gak? Apa tuh? Jawab Mbak Nisa. Kalau misalnya saya nangis, saya tetap bisa naik pesawat kan? Katanya polos, sambil mata bonekanya melirik kanan kiri. Semua orang yang ngintip dari luar tenda langsung ngakak. Pak RT sampai batuk-batuk karena ketawa sambil makan keripik bayam. Tapi Mbak Nisa tetap sabar, lalu mengusap pipi tembem Cimug yang udah disiapin buat jadi medan tempur. Dengan kapas beralkohol, pipi Cimug dibersihkan. Tapi begitu kapasnya menyentuh kulit tembem itu, Cimug kegelian. Dia langsung goyang-goyang kepala sambil teriak, aduh geli mbak. Geli tapi adem. Wajah dengan air mata bahagia. Setelah akhirnya diam, Mbak Nisa bersiap menyuntik. Dokter yang mendampingi mulai menghitung, 1, 2, dan sebelum sampai 3. Teriak Cimug. Belum disuntik loh itu. Tutup muka 2. Warga kampung makin tertawa ngakak. Bahkan ada yang udah mulai nyorakin,
Ayo Cimug, kamu bisa ah. Akhirnya, dengan bantuan 2 orang panitia, Cimug dipegangin kayak anak kecil yang takut dicabut gigi. Tapi dia tetap nekat. Suntik aja mbak, saya siap. Demi kampung, demi masa depan, dan demi kamu. Kata terakhir itu bikin Mbak Nisa hampir nyengir sendiri. Jarum akhirnya menembus pipi Tembem itu, pluk, dan secara dramatis, ekspresi Cimug langsung berubah. Awalnya tegang, matanya melotot seperti mau meletus. Lalu berubah jadi geli, karena dia merasa jarumnya kayak digelitikin. Lalu tiba-tiba dia teriak, "Huh, rasanya kayak digigit semut di warteg." Semua orang di luar langsung kejang-kejang nahan tawa. Tapi yang paling lucu datang sesudahnya. Efek samping dari vaksin ternyata bikin Cimug ngantuk berat. Baru 5 menit setelah disuntik, Cimug tiba-tiba duduk diam di kursi sambil merem. Saya ngantuk. Mbak, dunia mulai gelap, bawa saya ke alam mimpi, ucapnya dramatis sambil bersandar ke dinding tenda. Bang Cimug ngantuk dong, bukan pingsan, kata Bu Lela dari luar. Tapi Cimug pura-pura pingsan. Dia berharap biar kelihatan dramatis dan dibopong keluar kayak pahlawan yang habis perang. Akhirnya, 6 warga laki-laki datang, 1 orang di tiap kaki dan tangan, 1 di kepala, 1 di belakang pegang kipas. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Pelan-pelan, "Ini ondel-ondel, bukan karung beras," teriak Pak Ujang sambil ngos-ngosan. Warga kampung bersorak melihat drama Cimug ditandu keluar dari tenda vaksin. Ada yang merekam, ada yang selfie bareng, bahkan anak-anak kecil nyanyi lagu penyemangat, "Cimug kuat, Cimug hebat." Tapi sekarang Cimug ngantuk banget, tertawa terbahak-bahak. Sambil ditandu, Cimug buka satu matanya sedikit buat lihat apakah Mbak Nisa masih melambai. Dan betul, Mbak Nisa melambai sambil tertawa kecil. Dalam hati Cimug berkata, kalau ini rasanya vaksin, besok-besok suntik lagi juga gak apa-apa. Dan saat diturunkan di bangku plastik dekat pos ronda, Cimug langsung bangun kayak gak terjadi apa-apa. "Udah? Mana pesawatnya?" katanya, bikin semua orang ketawa lagi. Begitu ondel-ondel Cimug keluar dari tenda vaksinasi dengan gaya pingsan cantik, suasana halaman klinik Harapan Jaya langsung geger kayak pasar malam habis digratiskan. Warga yang awalnya berdiri santai, sekarang langsung desak-desakan mau lihat dari dekat. Bahkan ada yang manjat pohon jambu hanya demi bisa ngintip wajah Cimug yang katanya pucat kayak kain lap di dapur. Tapi alih-alih kasihan, seluruh kampung malah tertawa ngakak melihat ekspresi Cimug. Dengan matanya yang setengah merem, mulutnya yang mangap setengah, dan tangan yang menjuntai lemas kayak tahu bulat disajikan setengah dingin, penampilan Cimug benar-benar kayak sinetron stripping jam 7 malam. Anak-anak sampai teriak, "Cimug jadi artis! Cimug jadi artis!" sambil jingkrak-jingkrak. Yang bikin makin heboh, 6 warga pria yang ditugaskan ngangkut Cimug bukanlah relawan biasa. Mereka adalah gabungan tukang parkir, juru kunci masjid, ketua Karang Taruna, dan abang gorengan yang lagi gak buka lapak. Mereka gotong Cimug kayak ngangkat raja kerajaan, lengkap dengan langkah kaki yang pelan dan dramatis. 1, 2, 3, angkat, teriak Pak Dodi, si tukang parkir. Tapi begitu angkat, mereka serempak goyang karena ternyata Cimug lebih berat dari yang dikira. "Bro, ini ondel-ondel isinya apaan sih? Tahu isi atau besi beton?" keluh salah satu pengangkut sambil terengah-engah. "Makanya jangan banyak makan gorengan dari lapas sendiri, Cimug," teriak si abang gorengan sambil tertawa. Warga makin ngakak. Beberapa bahkan duduk di atas motor sambil rekam video, bikin instastory dengan caption, "Live, Cimug pingsan palsu." Bahkan seorang emak-emak bawa kipas angin portable dan nyempil ke tengah kerumunan sambil ngeven ke wajah Cimug. "Tuh angin biar dramatis, Bang. Biar kayak di sinetron." Di tengah keramaian itu, ada juga Pak RT yang setengah panik, setengah bangga. Panik karena takut ini dianggap serius. Bangga karena kampungnya viral. "Kita harus dokumentasikan ini. Ini bisa masuk berita nasional atau minimal YouTube trending," katanya sambil nyuruh anaknya ngerekam dari atas warung. Tak ketinggalan, si kakek Samin, warga tertua kampung yang selalu pakai sarung dan topi kobau, tiba-tiba ikut nyanyi lagu modifikasi. Cimug sang pahlawan, walau ngantuk tetap bertahan. Ditandu ke lapangan, bawa nama kampung ke udara siaran.
Suasana makin pecah saat dua mak-emak sambil nyusul dari belakang bawa tumpeng mini dan es lilin. Kasih buat Cimug. Dia kan habis disuntik, butuh nutrisi. Tapi karena matanya masih merem, ya, pura-pura merem, Cimug malah nyengir dikit waktu dikasih es lilin ke mulutnya. Ketahuan dong dia sebenarnya gak pingsan. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Dia nyengir. Pura-pura pingsan. Nih, teriak bocah SD di barisan depan. Bangun, bangun, tugasmu belum selesai. Seru warga lain sambil nyorakin Cimug kayak lagi tanding gulat wewe. Akhirnya, setelah sekitar 15 menit keliling lapangan ditandu, Cimug tiba-tiba sadar dengan perlahan. Dia buka mata, pelan-pelan, kayak adegan di sinetron saat tokoh utama amnesia. Dengan suara berat dia berkata, "Aku di mana? Apakah aku sudah di langit ketujuh?" Warga makin gila ketawanya. Bahkan Mbak Nisa, si perawat, gak bisa tahan tawa dan sampai duduk di tanah sambil tepuk-tepuk paha. "Bang, ini bukan langit ketujuh. Ini masih halaman klinik. Tapi drama kamu udah tingkat dewa," katanya. Tanpa menunggu aba-aba, warga langsung kasih tepuk tangan meriah kayak Cimug abis tampil teater di tim. Ada yang kasih bunga dari taman depan klinik, ada juga yang nyodorin air putih sambil bilang, "Minum dulu, pahlawan." Di tengah semua itu, Pak RW yang dari tadi sibuk merekam video pakai tablet model lama, langsung umumkan via toa, "Mulai hari ini, kita nobatkan Cimug sebagai duta vaksin Kampung Harapan Jaya." Semua bersorak. Anak-anak nyanyi lagi, kali ini dengan irama dangdut. "Cimug, Cimug." Disuntik terus tidu, jadi duta kampung, bikin warga terhibur. Cimug, yang tadinya cuma iseng dan takut jarum, sekarang jadi ikon kampung. Wajahnya langsung jadi meme, stiker wah, bahkan dijadiin wallpaper HP oleh Pak Dodi. Kampung Harapan Jaya pun mendadak punya pahlawan baru yang unik, lucu, dan penuh gaya, ondel-ondel Cimug. Setelah hebohnya aksi, pingsan palsu, Cimug dan gemuruh tawa warga kampung yang masih menggema seperti karnaval, tak disangka kejadian viral itu menyebar dengan kecepatan cahaya. Video Cimug ditandu 6 orang sambil ngorok ringan, lengkap dengan ekspresi lebay ala sinetron kolosal, tersebar di media sosial dalam waktu kurang dari 4 jam. Grup WhatsApp RT, RW, alumni SMP, sampai grup arisan emak-emak langsung heboh. Ini kan Cimug. Ini klinik kita loh. Waduh, jadi artis dia sekarang. Komentar salah satu warga yang mengirim video ke grup keluarga. Gak berhenti di situ, berita ini juga menarik perhatian Pak Bupati Harapan Makmur, yang saat itu sedang mampir ke kecamatan sebelah buat bagi-bagi sembako. Begitu ajudannya kasih tahu bahwa ada ondel-ondel lucu dan viral karena uji coba vaksin TBC, spontan Pak Bupati langsung ubah rute. "Wah, ini menarik. Kita harus kasih apresiasi. Warga yang punya semangat vaksinasi itu perlu dijadikan contoh," ujar Pak Bupati sambil nyalain sirine ambulans, bukan buat keadaan darurat, tapi buat iring-iringan menuju Kampung Harapan Jaya. Seketika kampung yang tadinya udah mulai sepi setelah drama Cimug, langsung ribut lagi kayak pasar malam buka ronde 2. Warga yang tadi udah pulang, balik lagi. Anak-anak bawa bendera dari kertas bekas PR matematika, emak-emak buru-buru ganti daster bagus, dan bapak-bapak keluarin topi terbaiknya. Semua siaga menyambut kedatangan rombongan kehormatan. Ambulans masuk perlahan ke halaman klinik dengan diiringi yel-yel warga. "Cimug, Cimug, pahlawan suntik kampung kita." Saat pintu ambulans dibuka, keluar Pak Bupati dengan senyum cerah dan rompi safari khas pejabat. Tapi yang bikin semua mata melotot, di dalam mobil ambulans itu sudah ditata seperti panggung mini lengkap dengan karpet merah, mikrofon, dan tumpukan paket bansos. Ya, betul, mobil ambulans disulap jadi panggung penghargaan dadakan. "Cimug, mana Cimug?" teriak Pak Bupati sambil nyari-nyari dengan gaya wartawan infotainment. Dengan gaya masih sedikit limbung, ya, masih pura-pura efek vaksin, Cimug melangkah pelan, diapit dua warga yang memegangi lengannya dengan dramatis. Musik dangdut remix dari speaker portable langsung dimainkan saat dia naik ke mobil ambulans. Anak-anak nyanyi, ibu-ibu sorakin, dan bapak-bapak videoin pakai kamera HP yang goyang-goyang. Pak Bupati memberikan piagam penghargaan yang bertuliskan, "Kepada saudara Cimug,
karena telah menunjukkan keberanian luar biasa sebagai relawan uji coba vaksin TBC pertama dari kalangan ondel-ondel. Semoga jadi contoh bagi seluruh lapisan masyarakat, baik manusia maupun boneka tradisional. Sontak warga ketawa, tepuk tangan riuh. Bahkan Pak Bupati ikut ketawa dan nambahin, "Jangan remehkan ondel-ondel. Mereka juga bisa jadi agen perubahan." Cimug dengan bangga mengangkat piagamnya ke udara, lalu mendadak minta mikrofon. Saya ingin berterima kasih kepada warga, kepada perawat cantik yang menyuntik pipi tembem saya, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kekuatan dan keberanian ini. Tapi mohon maaf, saya masih ngantuk, katanya disambut gelak tawa. Setelah itu, satu persatu bansos diberikan ke Cimug. Beras 5 kilo, minyak goreng 2 botol, mie instan 1 dus, dan yang paling spesial, bantal leher dan selimut tebal. "Ini buat jaga-jaga kalau nanti ngantuk lagi," kata Pak Bupati sambil tertawa. Warga makin kagum dan haru, karena ternyata Cimug juga menyumbangkan sebagian bansosnya untuk warga kurang mampu. "Ini beras kasih ke Mak Iem ya, dia udah sepuh dan tinggal sendiri," katanya lirih sambil melambaikan tangan ala artis telenovela. Puncaknya, Pak Bupati mengajak seluruh warga dan Cimug untuk foto bersama. Dengan gaya khas Instagramable, mereka berdiri di depan ambulans, dengan latar belakang spanduk dadakan bertuliskan, "Salut untuk Cimug, pahlawan suntik TBC Kampung Harapan Jaya." Foto itu langsung dijadikan poster dan ditempel di balai warga, warung kopi, bahkan ditempel di dinding kamar anak-anak kampung. Cimug, si ondel-ondel yang awalnya hanya penasaran disuntik pipi tembem oleh perawat cantik, kini jadi ikon kampanye kesehatan yang dihormati dan ditertawakan dalam arti positif. Beberapa hari setelah keberhasilan Cimug divaksin dan menjadi relawan pertama di kampungnya, suasana di desa mulai berubah drastis. Kabar tentang keberhasilan Cimug menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kampung, bahkan sampai ke wilayah sekitar. Berita ini bukan hanya jadi perbincangan ringan di warung kopi, tapi juga menjadi topik hangat di berbagai pertemuan warga, dari yang muda sampai yang tua. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya hanya bermain di lapangan, kini sudah mulai tahu siapa Cimug dan kisah luar biasanya. Mereka bercerita dengan penuh semangat bagaimana Cimug, si ondel-ondel tembem yang biasa mereka lihat menari di jalanan, kini menjadi pahlawan kesehatan kampung. Hal yang paling mengejutkan adalah kedatangan Pak Bupati ke kampung tersebut. Pak Bupati, yang biasanya hanya hadir di acara-acara resmi di kota, kali ini menyempatkan waktu untuk datang langsung ke desa. Warga kampung sangat antusias menyambut kedatangannya. Mereka berkerumun di jalan utama kampung, dengan wajah penuh harap dan senyum lebar. Mobil ambulans yang biasanya hanya berfungsi sebagai kendaraan darurat, kali ini disulap menjadi sebuah panggung megah lengkap dengan dekorasi warna-warni yang membuat suasana semakin meriah. Lampu-lampu kecil menggantung dan bendera-bendera kecil berkibar di sepanjang jalan, menambah kesan festival yang tidak terlupakan. Di atas panggung ambulans tersebut, Cimug berdiri dengan penuh kebanggaan. Wajah tembemnya terlihat lebih cerah dan bersemangat daripada biasanya. Pakaian ondel-ondelnya yang biasanya terlihat sederhana, kini dihias dengan aksesori tambahan yang membuatnya tampak lebih megah dan berwibawa. Semua mata warga kampung tertuju pada Cimug. Mereka bertepuk tangan riuh dan berteriak penuh semangat, "Hidup ondel-ondel! Hidup tembem nasional!" Suara-suara itu bergema hingga ke ujung desa, menciptakan suasana persatuan dan kebahagiaan yang luar biasa. Pak Bupati, dengan senyum ramah dan penuh hormat, menyerahkan satu karung bantuan sosial kepada Cimug. Karung tersebut bertuliskan dengan jelas, "Ikon kampanye sehat." Tindakan simbolis ini menjadi sebuah pengakuan resmi bahwa Cimug bukan sekadar penari ondel-ondel jalanan, tapi sudah diakui sebagai simbol perjuangan dan kampanye kesehatan yang efektif di desa itu. Penghargaan ini juga membawa harapan baru bagi warga kampung, bahwa kesehatan dan kebersamaan bisa terus dijaga dengan cara yang unik dan menyenangkan. Momen itu menjadi tonggak penting dalam kehidupan Cimug dan seluruh warga kampung. Sejak saat itu, Cimug tidak lagi sekadar dikenal sebagai penari jalanan yang menghibur, melainkan juga sebagai sosok inspiratif yang mampu menggerakkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan. Kisahnya yang penuh gaya dan sedikit drama itu menjadi legenda baru yang diceritakan dari generasi ke generasi. Menjadi contoh bagaimana seseorang dengan keterbatasan bisa menjadi agen perubahan yang membawa banyak manfaat. Kehidupan di kampung pun mulai mengalami perubahan positif. Banyak warga yang mulai mengikuti jejak Cimug dengan aktif berpartisipasi dalam program vaksinasi,
dan kegiatan sosial lainnya. Anak-anak belajar pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, dan para orang tua pun semakin rajin mengikuti pemeriksaan rutin. Kampung tersebut perlahan-lahan berubah menjadi komunitas yang sehat, ceria, dan penuh semangat. Kisah Cimug juga menarik perhatian media lokal dan nasional. Berbagai stasiun televisi dan surat kabar datang untuk mewawancarai Cimug dan warga kampung. Mereka ingin tahu rahasia di balik suksesnya kampanye kesehatan yang begitu menyentuh hati banyak orang. Cimug selalu menjawab dengan rendah hati dan penuh humor, membuat semua orang semakin jatuh cinta padanya. Tak hanya itu, kampanye kesehatan yang dipimpin Cimug juga berhasil menarik dukungan dari berbagai lembaga kesehatan dan pemerintah daerah. Program-program baru mulai dijalankan, seperti penyuluhan tentang pola hidup sehat, pembagian masker, dan pelatihan pertolongan pertama. Semua ini berkat semangat Cimug yang tak pernah padam dan kepercayaan warga yang terus tumbuh. Seiring waktu, Cimug pun mulai mengembangkan ide-ide kreatif baru untuk menjaga semangat kampanye kesehatan tetap hidup. Ia mengadakan pertunjukan ondel-ondel yang menggabungkan edukasi tentang pentingnya vaksinasi dan menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak pun senang mengikuti pertunjukan tersebut karena selain seru, mereka juga belajar hal bermanfaat dengan cara yang menyenangkan. Cimug menjadi jembatan antara tradisi budaya dan modernisasi kesehatan, menggabungkan keduanya dengan apik. Begitulah, Cimug yang awalnya hanyalah seorang penari jalanan dengan wajah tembem yang lucu, kini menjelma menjadi sosok pahlawan kampung yang dicintai dan dihormati. Perjuangannya membuktikan bahwa dengan kreativitas, keberanian, dan ketulusan, siapa saja bisa membawa perubahan besar dalam hidup orang lain. Kampung itu pun semakin bersinar sebagai contoh nyata bagaimana seni dan kesehatan bisa berjalan beriringan demi masa depan yang lebih baik. Nah, teman-teman, itulah kisah seru dan penuh warna dari Cimug, si ondel-ondel tembem yang berhasil mengubah wajah kampungnya lewat kampanye kesehatan yang unik dan penuh semangat. Dari seorang penari jalanan yang mungkin dulu hanya dilihat sebelah mata, Cimug kini menjadi inspirasi besar bagi banyak orang. Kisahnya mengajarkan kita bahwa siapapun bisa menjadi agen perubahan, asal punya tekad dan keberanian untuk berbuat sesuatu yang baik bagi lingkungan sekitar. Cimug membuktikan bahwa perubahan tidak harus selalu serius dan membosankan. Justru, dengan sentuhan kreativitas dan sedikit drama, pesan penting seperti menjaga kesehatan bisa sampai ke hati masyarakat dengan cara yang lebih menyenangkan dan mudah diterima. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, terutama di masa sekarang di mana menjaga kesehatan jadi prioritas utama. Kami harap kisah Cimug ini bisa memotivasi kalian untuk lebih peduli terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jangan ragu untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kampanye kesehatan di daerah kalian masing-masing. Ingat, satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi banyak orang. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe supaya channel ini bisa terus memberikan cerita-cerita menarik dan inspiratif lainnya. Kami juga ingin tahu cerita kalian. Tulis sholawat favorit dan asal daerah kalian di kolom komentar, biar komunitas kita makin hidup dan penuh semangat. Dengan begitu, kita bisa saling mendukung dan berbagi kebaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah yang tak kalah seru dan menginspirasi. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu berbagi kebaikan. Salam sehat dan bahagia dari kami semua. Orang mengangkat tangan tanda perayaan pompa konfeti. Nah, itu dia kisah lucu tapi penuh semangat dari ondel-ondel Cimug yang nekat demi kebaikan kampung. Dari takut jarum sampai jadi ikon kesehatan nasional. Siapa sangka? Kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di kisah seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.